Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan tentang persamaan-persamaan untuk balok sederhana yang nanti akan kita teruskan di kodular. Ya. Jadi pertama menggunakan struktur ini, struktur dengan dua beban titik. Ya, kita akan lihat di sini struktur sama beban, cuma notasinya beda. Di sini sebelah kiri P2, ini P1. Kemudian jarak ya, P2 dihitung dari A, kemudian jarak P1 juga dihitung dari A, kemudian jarak B ini sama dihitung dari A. Tetapi di sini menggunakan perhitungan jarak pada tiap bagian ya, antara A dengan P1 L1, antara P1 dengan P2 L2, antara P2 dengan B L3. Nah, perbedaan notasi jarak ini nanti akan menyebabkan adanya perbedaan penulisan persamaannya dalam perhitungan momen di batang di sini. Jadi ini strukturnya sama, tetapi notasi pengambilan jarak atau ya, jaraknya ini berbeda, nanti akan menyebabkan perbedaan. Jadi pada struktur yang kiri ya, untuk menghitung RA pada arah vertikal menggunakan sigma momen di B sama dengan 0, maka akan didapatkan di sini momen akibat RA adalah RA kalikan L2 dikurangi P2 kalikan L2 min L3 dikurangi P1 kalikan jarak ke sini adalah L2 min L1 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tersebut akan didapatkan RAV-nya adalah P2 kalikan L2 min L3 plus P1 kalikan L2 min L1 dibagi L2. Nah, penulisan ini nanti atau persamaan ini nanti di dalam memasukkan ke blok kodular ini harus melihat penempatan, urutan penempatannya. Jadi di sini ada dua blok ya. Blok ini yang ditandai dengan dalam kurung besar ini ya. Ini blok yang pertama dan blok yang kedua ini ya. Karena di dalam kodular untuk operasi pembagian dan pengurangan ini hanya dua blok saja, sedangkan operasi penjumlahan dan perkalian bisa 2, 3, 4 blok tidak masalah. Nah, di sini hanya dua blok. Maka dipilih di sini ini yang pertama ya, blok pembagian ya. Kemudian di sebelah kirinya nanti ada blok penjumlahan ya. Ini urutan kedua, urutan ketiganya blok perkalian ya. Sama kanan kiri di sini, dan blok pengurangan urutan keempat ya. Ini paling akhir dimasukkan. Jadi paling awal dimasukkan adalah blok pembagian ya. Ini untuk struktur yang kiri, ini memiliki persamaan demikian ya. Ini urutan-urutannya tadi, urutan penempatan blok di dalam kodularnya ya. Elemen pembagian, penjumlahan, dan perkalian, pengurangan ya. Sedangkan pada struktur yang kanan ini sigma momen di B sama dengan 0, maka RAV kalikan ini jaraknya ke sana adalah L1 plus L2 plus L3 dikurangi P1 kalikan jaraknya sana adalah L2 plus L3 dikurangi P2 jaraknya sana L3. Sehingga RAV akan didapatkan P1 kalikan L2 plus L3 ditambah P2 kalikan L3 dibagi L1 plus L2 plus L3. Ya, kita lihat di sini ada perbedaan ya, notasinya saja. Ya. Tapi pada intinya ini sama. Ya. Cuma di sini berbeda notasi jaraknya, maka di sini seolah-olah ada perbedaan. Tetapi ini sebenarnya intinya sama. Ya. Adalah P kalikan jarak ke B. Ya. Ya. Jadi ini menunjukkan
Angka-angka kecil menunjukkan urutan penempatan blok atau elemen blok di dalam kodulannya nanti.
struktur berikutnya. Ini dengan beban titik dan beban terbagi rata, tetapi ini kita gunakan notasi untuk pengukuran jaraknya menggunakan perbagian, bukan dari semua dari titik A. Tapi sebetulnya kalau mau ini bisa lebih mudah menggunakan semuanya titik dihitung di jaraknya dari titik A ya, ke sini L1, L2, L3, L4 ya. Nanti akan lebih mudah sebetulnya di dalam membuat persamaan-persamaan untuk dimasukkan ke dalam kodular ya. Ini apa? Kita gunakan ini. Kita lihat perhitungan reaksi di A-nya menggunakan sigma momen atau jumlah momen di titik B sama dengan 0. RAV kalikan jaraknya ke sana ke B adalah L1 plus L2 plus L3 plus R4. Kemudian dikurangi P kali jaraknya ke B adalah L2 plus L3 plus L4. Dikurangi W kalikan jarak ke sana. Beban yang dihitung pada W nanti adalah beban resultannya. Resultan beban W ini adalah W kalikan L3. Kemudian jaraknya yang dihitung adalah jarak titik tengah atau titik berat dari beban ini. Karena ini beban terbagi rata, menjadi seperti diagram persegi panjang begini, maka titik beratnya berada di setengah L3 di sini. Jaraknya ke B adalah setengah L3 plus L4. Setengah L3 plus L4 ini. Maka nanti akan didapatkan persamaan RAV-nya. Demikian. P kalikan L2 plus L3 plus L4 ditambah W kalikan L3 dikalikan setengah L3 ditambah 4 tambah L4 dibagi L1 plus L2 plus L3. Nah, di sini menjadi jumlah, tapi ini dalam kurung semua ya. Jadi nanti memasukkan di sini kita lihat ini blok pertama, ini blok kedua. Jadi yang pertama elemennya adalah secara matematik di dalam kodular, ini blok elemen matematik ya. Itu pembagian, ya. Kemudian di sebelah kirinya ada blok penjumlahan, ya. Kemudian di sebelah kiri penjumlahan ada perkalian, di sini juga perkalian, dan perkaliannya ini ditambah menjadi 3. 1, 2, 3. Kemudian di perkalian yang ketiga nanti ada penjumlahan. Di dalam penjumlahan ada di sebelah kirinya perkalian. Jadi ini 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Nomor 4 penjumlahan, nomor 4 penjumlahan, di sini ada nomor 5 perkalian. Di sini nomor 1 semua langsung penjumlahan, ada 3 elemen. Kita bisa menghitung RBV-nya, reaksi di B secara vertikal adalah P ditambah W per 3 kali L3 dikurangi RAV. Ini akan didapatkan nilai reaksi vertikal di B. Nah, ini urutan memasukkan blok kodularnya. Ini kurang 1, mestinya di sini nomor 5 ya. Ini nomor 5. 4, ini 5. Kemudian nanti di dalam menghitung momen di tiap titiknya nanti ada 4 kondisi. Ini letak titik X-nya. Pertama di sini, kedua, ketiga, keempat. Kondisi pertama ketika X kurang daripada L1, X lebih besar dari 0, kurang dari ada L1, maka persamaan MX-nya sama sebagaimana yang lain. MX sama dengan RAV kalikan X selama di bagian sini. Kemudian SFX sama dengan RAV. Kemudian pada bagian yang kedua, ini di antara X lebih besar L1, X lebih kecil L1 plus L2. Maka momen di X-nya adalah RAV kalikan X dikurangi P kalikan jaraknya ke X-nya di sini.
X min L1. Kemudian sigma maksudnya SFX-nya atau gaya lintang di sini adalah RAV min P. Dari sini ini ada dua blok. Yang pertama adalah ini pengurangan. Sebelah kiri ada perkalian, di sebelah kanan perkalian, kemudian di sebelah kanan perkalian ada pengurangan. Ini nanti yang akan dimasukkan di kodularnya, harus diingat. Yang pertama blok pengurangan. Sebelah kanan pengurangan perkalian, sebelah kiri perkalian. Di sebelah kanan dari perkalian ada pengurangan lagi. Ini untuk kondisi kedua di sini. Kondisi yang ketiga, ini X lebih besar L1 plus L2, X lebih kecil L1 plus L2 plus L3. Ini momen di X-nya, daerah sini, RAV kalikan X, dikurangi P kalikan jaraknya ke X di sini, adalah X min L1, ke sini. Kemudian dikurangi lagi dengan momen akibat beban terbagi rata yang di sini. Ini adalah W kalikan X min L1 plus L2. Kemudian jaraknya ke X-nya adalah setengah X min L1 plus L2. Sehingga didapatkan di sini X min L1 plus L2-nya ada 2 kali perkalian, maka menjadi kuadrat. Ini kalikan setengah. Kalikan W. Jadi di sini, ini adalah jarak L1 plus X min L1 plus L2. Kemudian jaraknya ke sana adalah setengah dari X min L1 plus L2. Jadi yang dikuadratkan ini adalah nilai X min L1 plus L2. Ini yang dikuadratkan. Nah, ini perlu ini ya, ini pengurangan nomor satunya. Perhatikan, nomor satunya pengurangan. Sebelah kirinya perkalian, sebelah kanannya juga pengurangan. Tapi ini dalam kurung ya, sudah ya. Ini pengurangan. Jadi pengurangan yang ini berbeda levelnya dengan yang ini. Kalau ini nomor 1, di sini nomor 2. Sebelah sini nomor 2-nya perkalian. Ini nomor 2 di sebelah kanan. Kemudian nomor 3-nya perkalian, juga ini perkalian. Nomor 4-nya di sini pengurangan, di sini pangkat. Kemudian di sini perkalian pengurangan. Kemudian gaya lintangnya di sini RAV min P min. Nah, ini yang perlu karena ini sama ya, sama level, ini tidak bisa. Kalau pengurangan menjadi ada 3 blok atau 3 elemen, ini tidak bisa. Maka di sini nanti harus dilakukan ya, koreksi ya. Ini harus ditambah ya. Nah, kurung lagi. Ini berarti blok di sini ini menjadi plus ya. Jadi ini ada koreksi perubahan. Gaya lintang di X di sini ya, adalah RAV min ya, blok penjumlahan di sini. Ya. Jadi ini pengurangan blok pertama, blok kedua penjumlahan, kemudian di sebelah kanannya ada perkalian, ya. Kemudian di sini ada pengurangan dan penjumlahan lagi.
Ini untuk kondisi di ketiga. Nah, kondisi di keempat ya, berada di sini. Ya. Nah, di sini kita bisa mudah menghitung momen di X di sini. Ya. Yang di sini tadi sebetulnya juga bisa kita hitung dari B, dari arah B. Ya. Yang tentu menjadi lebih sederhana sebetulnya, karena menghitung di sini hanya terhadap ini, cuma nanti X-nya berjalannya dari kiri. Ini harus diingat. X berjalan dari kiri. Nah, di sini, ya, di sini, kalau kita hitung dari arah A, maka akan menjadi demikian. Ya. Ini juga mestinya ada koreksi. Ini menjadi plus mestinya. Ya. Plus. Jadi plus ya. Menjadi plus. Ya. Ini plus. Jadi RAV kalikan X dikurangi P kalikan kian ditambah W kalikan kian. Tapi ini karena tidak bisa di dalam kodular kita menuliskan pengurangan dalam 3 kali. Ya, hanya ini 2 kali. Kalau pengurangan, maka di sini kita ganti menjadi tambah. Ini kurungnya sebetulnya kurang 1 ya. Yang sini yang kurang 1 kurungnya. Dianggap kurung ya. Ya. Oke. Ini kalau dihitung dari A. Ya. Kalau ditinjau dari B, maka MX di sini akan menjadi lebih simpel, yaitu RBV kalikan L1 plus L2 plus L3 plus L4 dikurangi X. Ya. Dari jarak dari sini, ya, sana itu adalah panjang ini dikurangi X. Ya. Maka akan didapatkan jarak dari B ke titik yang ditinjau. Dan SFX akan sama dengan RBV. Ini kalau ditinjau dari sini, atau bisa juga menggunakan persamaan ini. Baik, ini untuk struktur dengan beban titik dan beban terbagi rata. Demikian. Kemudian
Pada kondisi ketiga, yaitu di antara tumpuan P dengan P2, maka ini berlaku untuk cantilevernya saja, ya, berlaku sebagaimana cantilever, tetapi diingat X berjalan dari A, ya, bukan dari titik B, karena X berjalan dari titik A, di sini X-nya sampai sini, maka perhitungan jaraknya akan menjadi demikian. Di MX, momen di X di sini adalah ya, jarak dari titik P2 ke X, ya, titik X di sini, maka jaraknya ke sini adalah L1 plus L2 plus L3 dikurangi X, ya, jarak ini. Sehingga nanti momen X-nya semakin ke sini semakin besar. Jadi di B nanti ini berlaku sebagai jepit. Ya. Di sini bisa menahan momen, bukan berlaku sebagai roll, tetapi berlaku sebagai jepit. Ya. Di sini bisa ada momen, bisa terjadi momen. Karena ada gaya di sebelah kiri dan ada gaya di sebelah kanan, maka ini menjadi ada momen di bagian B di sini. SFX-nya ya, bisa sama dengan P2 atau juga RAV min P1 plus RBV. Oke, pada kondisi keempat di sini kita tahu di sebelah sini tidak ada pengaruh gaya ataupun momen, ya. Maka di situ akan didapatkan momen X-nya 0, SFX-nya atau gaya lintangnya juga 0. Kita lanjutkan pada struktur yang selanjutnya, ya. Sama masih bolos sederhana dengan cantilever, tetapi di sini dengan menambah ada beban terbagi rata. Ya. Sigma momen BP sama dengan 0. Kita bisa menggunakan ini. RAV kalikan L1 plus L2 plus L3 plus L4 dikurangi P1 kalikan jaraknya ke sini L2 plus L3 plus L4 dikurangi W kalikan L3 kalikan setengah L3 plus L4, ya. Kemudian ditambah P2 kalikan L5, ya. Sama tersebut dapatkan RAV sama dengan ini, ya. Ini nantinya setengah L3 plus L4, ya. Bukan setengah kalikan L3 plus L4, ya. Tapi bloknya nanti adalah penjumlahan terlebih dahulu, ya. Bloknya penjumlahan terlebih dahulu, kemudian perkalian. Di sini perkalian, kemudian penjumlahan, ya. Min P2 kali L5 dibagi ini. Jadi ini yang utama, yang pertama urutannya, yang kedua pengurangan, yang ketiga penjumlahan, yang keempat perkalian, ini perkalian, yang kelima penjumlahan, yang keenam di sini perkalian. Ini yang terakhir. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, urutannya demikian, ya. Untuk penempatan blok di kodenya. RBV demikian, ya. Ada 6 kondisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama sama semua, ya, RAV kalikan X, ya. Kemudian kondisi kedua di antara P1 dengan terbagi rata sama juga dengan struktur yang lain. Kemudian kondisi ketiga di bawah W ini juga sama, ya, dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian kondisi keempat di antara W dengan B, ya, ini bersama, udah. Kondisi kelima sama dengan yang tadi struktur yang sebelumnya sebagai cantilever saja, ya. Hanya ditambah di sini jaraknya menjadi ada L5-nya kurangi X, ya. Kondisi keenam kosong, ya, 0 karena di bagian sini tidak ada gaya, ya. Jadi demikian persamaan-persamaan nanti yang harus kita tulis di dalam kodular, ya. Kita sekian, terima kasih. Bisa diulang-ulang lagi.